Selamat siang, Afik 6 Jagat Samagam. Perkenalkan, nama saya Adi Sihombing, Jabatan Operator Komunikasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Tarakan. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022. Di sini kami diberikan tugas oleh pengampu dari agenda 3, yaitu Bapak Juni Antara, dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Tugas yang diberikan adalah membuat learning journal tentang rangkuman pembelajaran hari pertama dan bagaimana pemahaman kami tentang materi manajemen ASN. Baik, langsung saja untuk pertemuan hari ini. Yang pertama yang dibahas adalah tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini untuk Smart ASN hanya sedikit saja dibahas pada pertemuan pertama ini. Sekarang kita masuk ke manajemen ASN, di mana dari yang saya tangkap, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, pegawai yang bebas dari politik dan korupsi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kedudukan dari seorang PNS. Kedudukan dari seorang PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut akan dijelaskan tentang kedudukan dari seorang PNS. Jadi, ASN itu terdiri dari gabungan dari PNS dan P3K. Tadi Pak Juni Antara juga bertanya, apa beda PNS dan P3K? Untuk perbedaan PNS dan P3K dapat dilihat dari status kepegawaiannya. Untuk PNS yang merekrut adalah negara dan seorang PNS akan bekerja sebagai karyawan atau pegawai sampai dia pensiun. Hal itu ditunjukkan dengan adanya NIP bagi seorang PNS. Sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan status perjanjian kerja, di mana masa kerjanya tidak selamanya atau terdapat perjanjian kerja. Selanjutnya yang dibahas adalah fungsi dan tugas utama seorang ASN, di mana terdapat 3 fungsi dan tugas utama dari seorang ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pembahasan selanjutnya adalah hak apa dan kewajiban apa yang didapat oleh seorang PNS, di mana hak seorang PNS dari yang saya tahu adalah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun. Untuk pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi terhadap pelatihan yang diadakan kantor atau instansi kita. Perlindungan bagi PNS dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, bantuan hukum, dan jaminan kecelakaan kerja. Untuk kewajiban dari seorang PNS ada 4 garis besar, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah menaati peraturan perundang-undangan. Tadi pas pembelajaran, kami juga mempelajari sedikit tentang sistem merit, di mana sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi tubuh. Sistem merit ini juga berguna bagi seorang pegawai ASN, di mana bermanfaat sebagai penjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Demikian pembahasan tentang manajemen ASN. Sebagai penutup, pemahaman saya tentang manajemen ASN adalah merupakan pengelolaan dan cara pemerintah dalam bagaimana menciptakan seorang ASN yang mempunyai integritas diri yang tinggi, profesional, dan mampu bermanfaat bagi bangsa dan negara. ASN sekarang diharapkan mampu mempergunakan ilmu yang didapat dengan menerapkannya demi kemajuan bangsa dan negara.